Sobat Simfoni, bertemu lagi dengan saya Tia Budi Santiana dalam Ngomel Ngobrol Milenial. Ngomel kali ini kita akan berbicara mengenai edukasi tentang pencegahan kekerasan pada perempuan dan juga remaja. Podcast ini merupakan rangkaian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau HAKTP yang dilakukan oleh Solo Bersimfoni. Kali ini kita mengundang salah satu aktivis dalam isu perempuan di kota Solo, yaitu Nila Ayu Puspaningrum. Nila adalah manajer Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia atau SPEKHAM. SPEKHAM merupakan NGO yang didirikan pada tahun 1998 dan bergerak dalam isu perempuan dengan fokus melakukan pendampingan dan kerjasama dengan korban kekerasan berbasis gender dalam pendidikan publik yang kritis sebagai upaya pencegahan kekerasan. Silahkan Nila bisa memperkenalkan diri. Selamat pagi. Sobat Simfoni, bener ya? Ya, Sobat Simfoni. Ya, saya Nila dari Yayasan SPEKHAM. Tadi sudah disampaikan, Yayasan SPEKHAM ini bekerja untuk isu penanganan kekerasan terhadap perempuan yang kita mulai sejak tahun 98. Dan kalau untuk kantor, kami ada di Jalan Srikoyo 20, Karangasem, Lawean, Surakarta. Di situ juga kami menyediakan bantuan hukum gratis untuk perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di Solo Raya. Wah, keren banget ini. Pergerakannya keren banget nih. Nah, ini kita mulai diskusinya ya. Sebenarnya apa sih nilai yang termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan, apa saja jenisnya? Kekerasan terhadap perempuan ini terjadi karena ada relasi yang tidak seimbang gitu ya. Ada relasi yang timpang antara perempuan dengan laki-laki, entah karena relasi dia sebagai pasangan atau relasi dia sebagai guru dengan muridnya misalnya, atau relasi dia pekerja dengan pemberi kerja misalnya. Atau jadi orang dikenal juga bisa ya? Iya, orang termasuk orang yang tidak dikenal itu. Dan kekerasan yang ditujukan pada perempuan karena relasi yang tidak seimbang tadi, yang tujuannya memang untuk menyerang secara fisik, psikis, kemudian juga penelantaran itu ya, yang itu berdampak pada perempuan seperti itu. Kalau kemarin aku baca di Catahu ya, Catahu Komnas Perempuan tuh ada 4 ya. Kekerasannya tentang fisik, psikis, ekonomi, dan satunya apa sih, lupa. Seksual ya. Iya. Seksual itu. Nah, sebenarnya gimana sih caranya mendapatkan perlindungan jika menjadi korban kekerasan? Di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak ya undang-undang ataupun kebijakan yang mengatur penyediaan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, bahkan yang terbaru ini yang sudah disahkan itu ya, jadi kado bagi kita semua itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sebenarnya di situ sudah banyak diatur begitu ya, bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan layanan pengaduan, hak untuk mendapatkan layanan hukum, medis, termasuk rehabilitasi. Rehabilitasi ini mulai dari rehabilitasi sosial, kemudian kalau ada rehabilitasi ekonomi, pendidikan, sampai reintegrasi dan pemulangan kalau itu untuk korban-korban anti tindak pidana perdagangan orang. Dan negara sebenarnya punya mandat untuk menyediakan layanan terpadu yang terintegrasi yang ada di tingkat daerah gitu ya, baik kota, kabupaten maupun provinsi. Dan di situ perempuan korban kekerasan bisa melakukan pengaduannya selain dilakukan oleh kawan-kawan yang bekerja di isu kekerasan ya, misalnya SPEKHAM nih bikin lembaga pengaduan, atau teman-teman yang lain itu ya, NGO yang lain atau LBH yang lain menyediakan layanan untuk kekerasan gitu ya. Tetapi pada dasarnya, pada prinsipnya sebenarnya layanan kekerasan ini menjadi mandat dari pemerintah untuk menyediakan itu bagi masyarakat perempuan korban kekerasan. Jadi setiap daerah itu misalnya ada UPT
DPPA gitu ya, Iya, atau PPA. kalau dulu namanya P2TP2A Iya. kayak gitu. Jadi memang mungkin caranya adalah kalau itu tadi kan dasar hukumnya ya. Mungkin caranya adalah supaya masyarakat itu paham bahwa harus kemana gitu Iya, ya. tahu ada di setiap daerah pasti ada layanan Iya. itu. Jadi di setiap daerah pasti ada layanan. Kalau nanti masih bingung bisa datang saja ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu ya. Pasti akan diarahkan. Iya, atau datang ke lembaga bantuan hukum misalnya seperti Oh, iya. Spekham atau lembaga-lembaga yang lain gitu ya yang ada di wilayah itu. Nah, ini saya mau tanya nih, apa sih hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR bagi korban Kekerasan seksual ya. Jadi korban kekerasan seksual ini tentu mengalami banyak mengalami banyak persoalan gitu ya di dalam kesehatan reproduksinya gitu. Jadi dampak tindakan kekerasan seksual pada korban itu banyak sekali, secara fisik, secara psikis, bahkan dari kesehatan reproduksi dan seksualnya, bahkan sampai yang dia mengalami infeksi menular seksual kalau itu perkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang dia punya penyakit infeksi menular seksual, bahkan HIV, dia bisa tertular HIV juga, bahkan ada yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki, mungkin organ reproduksinya rusak. Kita pernah menerima pengaduan kekerasan seksual di salah satu kabupaten ya di Soloraya. Korbannya mengalami infeksi menular seksual sampai organ reproduksinya ini sedikit infeksi dan membusuk gitu ya. Artinya korban kekerasan seksual itu membutuhkan layanan kesehatan reproduksi. Pertama tes INPS atau infeksi menular seksual itu harus. Karena kita nggak tahu ya pelaku kekerasan seksual ini punya kerentanan nggak soal infeksi menular seksual atau dia punya penyakit itu nggak gitu kan. Benar. Kedua, tes VCT atau voluntarian consulting test itu ya untuk memastikan apakah dia tertular HIV atau tidak. Di dalam memang ada jendela period ya, artinya 6 bulan gitu ya setelah kejadian kekerasan seksual. Nggak bisa langsung gitu ya, atau paling tidak 3 bulan, 4 bulan bisa gitu. Ada jendela periodnya. Korban kekerasan seksual harus mendapatkan tes itu. Karena apa? Ya kita nggak tahu juga gitu kan sejarah kesehatan seksual pelakunya seperti apa. Kemudian ketika dia korban kekerasan seksual, perkosaan, dia juga harus mendapatkan akses kontrasepsi darurat supaya tidak terjadi kehamilan. Nggak tahu juga kejadian perkosaannya apakah pada saat pada saat masa subur atau tidak gitu ya, untuk mencegah supaya nggak terjadi kehamilan tidak diinginkan ya. Bahkan di peraturan Menteri nomor 61 tahun 2014 sebenarnya juga sudah diatur ya tentang hak kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah layanan aborsi aman yang itu harus diberikan pada usia 40 hari itu ya, 40 hari kehamilan. Tapi memang tantangannya layanan itu belum ada gitu ya, belum tersedia. Karena apa? Banyak korban kekerasan seksual yang dia mengalami kehamilan tidak dikehendaki, akhirnya dia menjadi pelaku. Dia menggugurkan. Itu ya, dia melakukan aborsi. Jadi malah menjadi malah dipenjara karena karena tindakannya gitu ya. Iya, betul. Nah, ini yang sebenarnya menjadi hak korban supaya apa? Korban ini tidak menjadi korban lagi atau bahkan mungkin dia malah menjadi pelaku gitu ya. Itu. Kemudian tapi soalnya menjadi stigma ya. Dan itu menjadi stigma gitu ya. Ketika korban hamil ya stigma pandangan bahwa dosa dan tidak dosa gitu ya. Ini yang menjadi problem ya, masih menjadi tantangan ya, perspektif kita gitu ya, para masyarakat maupun para penyedia layanan. Belum terbangun perspektif bahwa korban punya hak untuk kesehatan reproduksinya. Dan yang terakhir ini sebenarnya ketika korban hamil harusnya ada layanan sampai persalinan. Oh begitu. Ya harusnya ada gitu ya. Jadi memang layanan untuk HKSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi korban kekerasan seksual itu mulai dari dia
mengalami perkosaan, kalau dia mengalami kehamilan tidak dikehendaki harusnya sampai di proses persalinan, itu harus di tanggung gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi dia nggak, itu kalau misalnya dia yang menanggung kan dia secara ekonomi juga. Iya, kan ini juga bukan keinginan rugi, dia ya. gitu kan. Dia kan korban sebenarnya dan dampaknya itu panjang gitu. Iya, karena seorang anak kan dampaknya nggak seumur hidup ya. Iya, betul. Nggak cuman hanya saat itu saja betul. gitu. Ya. PR sekali ya sepertinya ya buat tantangannya banyak ini untuk banyak satu-satu gitu. Ya, untuk satu kasus ya. Satu kasus itu banyak. Nah, ini kan Spekam kan seperti tadi diceritakan selama ini sudah menjadi pendamping korban kekerasan dan juga kekerasan seksual ya. Sebenarnya apa yang sebaiknya kita lakukan jika ada orang yang kita kenal menjadi korban kekerasan, baik korban kekerasan seksual ataupun korban kekerasan jenis lain? Ya, ini yang mindset yang harus kita bangun ya. Kalau dulu mungkin kekerasan itu dianggap sesuatu yang privat, sesuatu yang ranah tabu, privat. gitu ya, ranah privat, ranah yang tabu, apalagi kekerasan seksual, sehingga banyak korban yang kemudian tidak berani untuk melaporkan, banyak korban yang mendiamkan ketika mereka mengalami kekerasan apapun itu. Nah, ini yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama adalah memberikan penguatan kepada korban bahwa korban ini adalah korban yang dia punya hak untuk mendapat perlindungan. Caranya seperti apa? Dengan melaporkan, membantu korban untuk melaporkan kasusnya ke lembaga pengada layanan terdekat. Kalau misalkan ada LSM atau ada UPT DPPA atau pusat untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di daerah tertempat gitu ya, itu bisa. Bahkan di Kota Surakarta pun setiap kelurahan itu sudah punya PPT, pos pelayanan terpadu, bisa dilaporkan ke petugas PPT yang ada di setiap kelurahan. Jadi PPT yang ada di kelurahan ini kepanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Surakarta, supaya mempermudah korban yang ada di wilayah gitu ya, di kelurahan itu mengadukan kasusnya. Jadi sudah tidak hal yang asing lagi gitu ya. Kalau mengalami kekerasan, tahu kekerasan harus lapor kemana. Di kelurahan itu sudah ada. Biasanya itu tempat untuk melaporkan itu disosialisasikan kemana? Misalnya apakah ada misalnya kan ada PKK kayak gitu, apakah itu yang dekat dengan masyarakat lah ya? Seharusnya iya ada sosialisasinya, karena itu menjadi layanan, menjadi lembaga yang resmi ya di pemerintah kelurahan ya. PPT itu menjadi lembaga yang resmi, ada SK-nya juga dari kelurahan. Seharusnya memang disosialisasikan. Kalau kemudian nanti kasusnya memang butuh kerja-kerja sinergi, kerja-kerja rujukan, bisa kemudian dirujukkan gitu ya ke misalnya ke LSM, ke PT PAS gitu ya. Di Surakarta ada PT PAS yang tadi saya mengatakan UPT DPPA namanya kalau di Surakarta, kalau di PT PAS gitu ya. Kalau di kabupaten atau kota lain, provinsi lain namanya UPT DPPA, belakangnya kabupaten apa, kota apa gitu. Kalau di Surakarta ini spesial PT PAS gitu ya. Bisa dilaporkan ke PT PAS itu. Gitu. Atau kemudian nanti kalau perlu rujukan ke rujukan hukum gitu ya, bisa dikoordinasikan dengan lembaga bantuan hukum. Di Surakarta juga banyak lembaga bantuan hukum yang sudah punya perspektif, yang itu juga bekerja sama dengan Spekam sebenarnya. Kalau misalnya kita ngelihat, kalau itu kan mungkin untuk kekerasan banyak jenis kekerasan ya. Saya kalau kekerasan seksual itu kebanyakan orang adalah melaporkannya langsung ke kantor polisi gitu. Iya, bisa dilaporkan ke kantor polisi. Nah, di dalam prosesnya misalnya butuh pendampingan untuk penguatan psikologis, bisa nanti dilaporkan atau dirujukkan ke layanan yang lain. Karena prinsipnya penanganan kekerasan seksual ini nggak bisa terpisah-pisah. Kebutuhan korban ini nggak hanya kebutuhan hukum saja ya. Tapi juga butuh psikologis, penguatan psikologis, pendampingan pendampingan psikologis, mungkin juga butuh rehabilitasi gitu ya. Mungkin dia juga butuh rumah aman misalnya, penampungan sementara atau tempat tinggal sementara, karena mungkin pelakunya ada di sekitar dia dan belum diproses hukum misalnya. Ini kan berbahaya ya bagi korban ya. Dan di Surakarta ada PT PAS
ada LSM, ada Spekam, itu bisa menjadi tempat-tempat untuk melaporkan supaya apa? Ya korban mendapatkan hak dan layanan yang baik yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Gitu. Berarti memang ini adalah kerjasama dari berbagai pihak. Iya. Nggak bisa Karena satu khawatirnya saja. kalau hanya dilaporkan ke kantor polisi misalnya, proses hukumnya selesai, tapi ternyata penguatan Anaknya, psikologisnya ini enggak, korbannya gimana? korbannya belum pulih, karena kalau mengalami kekerasan seksual itu kan traumanya Ya, panjang. seumur hidup ya bahkan Panjang. ya. Nah ini kalau nggak dikelola, nggak dikuatkan gitu ya oleh orang yang memang punya keahlian khusus ya, misalnya psikolog atau mungkin psikiater, ya dia akan trauma dan nanti akan kesulitan misalnya untuk beraktivitas sehari-hari. Dan kita pernah punya kasus yang seperti itu. Jadi ketika ketemu dengan orang yang mirip pelaku itu langsung stres itu. Trauma Karena ya? memang kayak ke-trigger gitu ya. Misalkan mirip pelaku fisiknya Rambutnya gitu ya. atau apanya. Itu dia langsung ini. Jadi memang pemulihan psikologis itu penting sekali untuk korban-korban kekerasan seksual. Dan ini harus disupport keluarga sekali ya. Betul, dukungan keluarga ini juga keluarga penting. emang Itu penting masyarakat banget ya. apalagi. Karena seringkali justru yang berat ini kalau kita melihat ya dari pengalaman pendampingan kami, yang cukup berat itu sebenarnya dukungan dari masyarakat sekitar gitu. Karena korban kekerasan seksual ini stigmanya masih dia perempuan yang tidak baik gitu ya. Padahal dia sebagai korban ya, dia nggak minta dijadikan dia nggak korban. minta, perempuan ini nggak minta jadi korban gitu. Nah ini yang kemudian penting sekali dukungan dari masyarakat ketika ada korban kekerasan seksual, ini dulu gitu ya, dikuatkan dulu, tidak menstigma, itu sudah cukup membantu bagi korban dan keluarganya gitu, karena memang dia nggak minta juga gitu. Apalagi misalnya kekerasan seksual yang dialami oleh remaja dilakukan oleh pacarnya. Nah ini stigma masyarakat itu sudah kemana-mana ini stigmanya nih. Anak yang nakal, anak yang pergaulan bebas, orang tuanya nggak bisa mendidik, padahal dia korban. Kalau mau kacamata korban, kacamata kita melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dia di bawah 18 tahun dia korban gitu ya, karena pada saat itu mungkin ada ancaman, ada paksaan, dia nggak bisa menolak gitu ya, ada intimidasi, itu loh situasi-situasi yang kita harus paham gitu. Dan kita juga harus paham, harus mengerti bahwa korban-korban ini itu memang tidak semudah itu untuk speak up. Betul. Dan misalnya korban itu pelaku itu adalah ranah privat gitu ya. Misalnya orang yang dekat itu dia untuk melawan tuh juga butuh lama sekali. Ya, gitu seringkali ya. kan kok kamu mau sih nggak melawan nih, kita itu harus tahu ya. Kadang kan gitu ya. Kok nggak ngelawan sih gitu, kan bisa teriak, bisa lari. Halo gitu ya, kita harus paham situasi korban saat itu gitu. Bagaimana juga situasinya? KDRT itu kan juga nggak bisa mungkin dia semudah itu. Nggak bisa kemudian dengan kesadaran terus kemudian dia lari, dengan kesadaran dia keluar, dengan kesadaran dia teriak, nggak bisa. Kita harus pahami bahwa ketika menjadi kami ya Spekam, ketika melakukan pendampingan pada korban, yang memang prinsip pertama adalah percaya pada korban gitu. Harus berpihak pada korban gitu. Itu kan kalau misalnya yang saya pelajari, kalau kasus kekerasan seksual itu adalah praduga bersalah sampai dibuktikan sebaliknya. Itu kan berbeda dengan kasus yang lain ya. Kalau kasus yang lain kan praduga tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah. Tapi kalau untuk kasus kekerasan seksual kan praduga bersalah sampai dibuktikan sebaliknya. Gitu. Dan ya memang ini ya, jadi masih jadi tantangan ya. Artinya kekerasan seksual itu yang banyak terjadi. Sebenarnya kan kasus cukup banyak ya di Indonesia ya. Kalau saya sambil buka data ini, datanya Komnas Perempuan itu hampir 2363 kasus itu terjadi di 2021. Jadi sebenarnya risiko perempuan mengalami korban kekerasan seksual itu cukup tinggi ya di Indonesia gitu ya. Di tempat umum gitu ya, di transportasi umum kalau kita tahu gitu ya. Di tempat-tempat publik juga banyak gitu. Dan kalau dilihat dari hasil Catahu Komnas Perempuan, ternyata sejak pandemi itu kan lokasi
pelecehan itu semakin meluas ya. Mm-mm. Karena kan ada di online lebih Iya, besar betul. karena orang harus online. Kemudian anak-anak juga remaja ya terutama itu juga rentan Iya. menjadi korban karena mereka hidupnya ya dengan Online. dengan online gitu dan kadang nggak tahu gitu Ya, loh. benar. Dan Jadi itu kan korban. masuk juga ya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu salah satu bentuk kekerasan seksual online. KGBU Iya, ya, iya. kekerasan berbasis KBGU, iya, gender betul. online ya. Secara online, dan itu cukup banyak. Misalnya yang dilakukan oleh pasangan itu ya. Pasangan itu bisa mantan suami, bisa mantan pacar gitu ya. Bisa pacar gitu ya, yang dengan foto kemudian disebarkan. Kalau tidak mau nih jadi ancaman gitu ya. Iya. Kalau Mbak mau berhubungan seksual denganku, ini fotonya disebar. Ini sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan seksual juga gitu yang cukup banyak terjadi, tetapi seringkali korban juga takut untuk melaporkan. Karena malu. Betul. Ada Malu karena ada tadi ya bukti secara online gitu Iya. ya. Karena kalau disebarkan itu juga semua orang jadi tahu, keluarga juga tahu. Nah, ini tantangan kita selama ini di dalam menangani seperti itu. Itu meskipun itu cukup banyak juga Banyak gitu ya, bahkan memang harus support keluarga bahwa tidak menstigma itu tadi, menghakimi gitu iya, ya. betul. Nah, ini ya dalam menangani sebenarnya sudah banyak ya, cuman yang diceritakan Nila tadi, tapi apakah ada satu cerita yang mungkin bisa dibagikan kepada Sobat Simfoni? Ini salah satu cerita Kekerasan. Sebenarnya tapi tidak perlu spill ya. Iya, kalau kasus kekerasan seksual ini kan unik ya. Setiap kasus punya keunikan. Tetapi kalau kita melihat semuanya punya dampak yang luar biasa. Bahkan kekerasan seksual yang akhir-akhir ini kita dampingi, kita tangani, itu justru dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Misalnya dilakukan oleh ayah tirinya. Oh iya. Oleh ayah kandungnya, kayak gitu. Meskipun itu terjadi di beberapa daerah ya, tidak hanya di kota Surakarta ya. Artinya kekerasan seksual itu rentan pada perempuan karena kejadiannya tidak justru di luar rumah gitu ya, tetapi di tempat Dalam yang rumah, ya. Ya, di tempat yang dianggap aman, bahkan di sekolah gitu ya, bahkan di tempat kampus gitu, yang itu sebenarnya dianggap aman gitu ya, karena nggak mungkin tempat-tempat seperti itu gitu ya, tapi nyatanya itu banyak terjadi. Itu ada, bukan banyak tetapi ada gitu ya, itu. Dan bahkan dilakukan oleh kemarin orang-orang yang dipercaya gitu ya. Iya, ada satu kasus yang di Surakarta juga gitu. Ini dialami oleh beberapa anak-anak itu, kasus pedofil atau kasus kekerasan seksual. Pelakunya juga masih anak-anak juga, laki-laki gitu ya. Korbannya juga anak laki-laki, dan itu tetangganya. Artinya karena kami mesti melihat banyak faktor ya, entah karena informasi gitu ya, entah karena saking ini ya media sosial, internet gitu ya, teknologi lah ya, teknologi gitu yang cukup berkembang pesat, dekat dan remaja, sementara ya. Kita orang tua, masyarakat ada gap gitu ya, kesenjangan yang agak jauh gitu ya dengan teknologi saat ini itu. Jadi emang sebenarnya kalau pelaku anak-anak itu sebenarnya pelakunya juga korban ya. Betul, dia pun juga korban. Bisa jadi dia juga mengalami kekerasan dari memang dia mengalami kekerasan juga gitu ya, dari orang yang lebih dewasa. Karena seringkali diajak nonton film porno gitu ya, dan dia mempraktekkan itu ke kawan-kawannya. Kebetulan memang itu di daerah yang slum area ya, atau daerah yang memang padat penduduk ya, dan masyarakat urban itu kan masyarakat yang memang banyak kerja di luar gitu kan, karena tuntutan kebutuhan ekonomi gitu ya, yang kemudian dampaknya banyak gitu ya, yang mungkin waktu, mungkin pendampingan gitu ya ke keluarga gitu ya. Jadi ada miss-nya di situ. Ya. Jadi memang ini kayak blunder gitu ya. Harus gimana gitu antara kemiskinan, ada kekerasan situ gitu. Jadi ya
takutnya nanti saat pelaku ini menjadi melakukan sesuatu ke korban menjadi pelaku lagi, itu akan Iya benar. jadi banyak Jadi gitu kan banyak ya. gitu Jadi ya. harus diputus gitu Nah, akhirnya lingkarannya. kemarin para korban ini kita dampingi ya dengan psikolog ya, untuk ya supaya tidak lagi menjadi pelaku juga gitu. Jadi traumanya bisa bisa dikelola gitu, diminimalisir gitu ya, gitu traumanya. ya. Itu cukup mematahkan hati ya. Iya, Kalau sedih gitu terjadi ya. pada Ini anak-anak anak-anak tuh. seumuran anak saya kelas Iya. kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD gitu ya. Nah ini kalau tadi kan udah ngomongin soal cerita ya. Ini sebenarnya gimana sih caranya kita mencegah terjadinya kekerasan terutama pada perempuan? Gimana sih perempuan harus sebenarnya paling simpelnya adalah laki-laki tidak usah melakukan kekerasan atau perempuan juga kan bisa juga perempuan jangan melakukan kekerasan. Cuman kan tidak simpel itu ya. Itu gimana sih caranya kita mencegah kekerasan terutama terhadap perempuan dan juga pada remaja ya? Iya. Kalau tadi kemudian perempuannya harus gimana? Jadi nanti takutnya khawatirnya bahwa perempuan ini yang kemudian menyebabkan menyebabkan kekerasan terjadi. Makanya simpelnya gitu ya. Seharusnya laki-laki yang tidak melakukan kekerasan atau misalnya laki-laki yang jadi korban kan bisa juga, atau perempuan jangan melakukan kekerasan, tapi kan tidak sesimpel itu. Iya. Pertama edukasi ya ke masyarakat gitu ya tentang tindak kekerasan seksual gitu, bahwa sekarang sudah ada undang-undang baru yang di situ akan lebih rinci lagi ya mengatur semua bentuk dan jenis kekerasan seksual. Kalau mungkin dulunya sweet dulunya WA chat gitu ya yang berbau seksual itu dianggap nggak apa-apa gitu ya. Sekarang itu sudah ada aturannya di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ada hukumannya gitu ya. Bahkan bulan gitu ya. Jika melakukan chat seksis di dalam grup yang mana ada perempuan, itu sebenarnya bisa termasuk pelecehan. Bisa. Nah, sebenarnya ketika ada undang-undang ini dan kita mensosialisasikan, mengedukasi lah ya. Kalau sosialisasi itu kesannya hanya satu kelompok gitu ya, mengedukasi ke masyarakat secara luas gitu ya, orang akan lebih aware dengan persoalan kekerasan seksual. Jadi lebih menahan diri nih. Harapannya sih seperti itu ya, menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Nah, apalagi yang bisa dilakukan? Tentu edukasi tentang hak kesehatan reproduksi dan seksual. Ini lebih pada anak-anak muda ya, kawan-kawan kita yang muda ya, yang memang gejolak seksualnya ini memang sedang menggebu gitu ya. Ini yang harus dikelola supaya tidak kemudian salah gitu ya, salah pengelolaannya gitu ya, salah jalannya gitu ya. Jadi belajar itu bahwa memang laki-laki perempuan itu punya gejolak seksual gitu ya pada masa-masa remaja. Nah, ini yang harus dicari nih ketika harus dialihkan ke hal-hal yang produktif. Betul. Harus dicari caranya gimana saya supaya berkebun bisa dialihkan gitu. Atau bagaimana mengelolanya misalnya, benar. atau bisa konseling sama siapa nih kalau pada saat mengalami gejolak itu gitu. Jadi nggak kemudian larinya ke hal-hal negatif yang dampaknya nanti melakukan kekerasan seksual. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kita mulai sih sebenarnya melakukan edukasi itu gitu ya, dengan beberapa remaja. Kalau untuk perempuan memberikan informasi kemana dia harus melapor itu paling penting. Nah, jadi memang harus ada nih pusat informasi layanan yang ada di setiap kota atau kabupaten misalnya, kemana harus lapor. Jadi kayak direktori layanan gitu ya, di Solo itu kemana aja sih gitu. Jadi nggak bingung lagi gitu ya, misalnya mengalami kekerasan entah dirinya sendiri, tetangganya, keluarganya gitu ya, gitu. Jadi tahu harus ngapain. Jadi tahu harus ngapain ya gitu. Memang kalau yang cara mengedukasi seksual itu memang kepada remaja tuh mungkin caranya memang khusus ya. Nah, Nila bisa cerita nggak yang udah dilakukan? Cara kita khusus, harus kita bagi ya, kita pisah gitu ya, yang laki-laki sama yang perempuan. Jadi supaya ngomongnya juga enak dan harus kita pilih juga. Kayak kemarin kita pernah kok sepekhan waktu awal pandemi itu belum lama juga gitu, kita melakukan
Jambore Kesehatan Reproduksi Remaja. Keren. Jadi memang karena apa? Kita menemukan di satu kabupaten gitu ya. Waktu itu kita bekerja di Klaten gitu, banyak sekali remaja yang tidak paham tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualnya. Bahkan haid pertama tidak tahu harus bagaimana. Kemudian banyak hal gitu ya yang mereka tidak tahu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita gitu ya. Jadi PR ya. Jadi PR gitu ya. Jangan sampai kemudian nanti kalau mereka nggak dapat informasi ini, larinya ke mencari informasi yang lain gitu ya, yang tidak tepat gitu ya. Karena kan sekarang akses informasi banyak sekali ya, tinggal di HP, di gitu tangan, ya. diketik, di gitu kan cepet search banget gitu. Nah, kita melakukan Jambore Kesehatan Reproduksi memang untuk memberikan edukasi gitu, dan mereka akan menjadi semacam kayak kader gitu ya, atau dutanya gitu ya, atau teman sebaya gitu ya, ke teman-temannya. Karena apa? Biasanya remaja ini akan lebih nyaman cerita dengan remaja, gitu kan? Apalagi kesehatan reproduksi ya, soal seksual gitu ya, mereka kan lebih nyaman dibanding ngomong dengan orang tuanya, takut ngomong sama gurunya gitu ya. Mereka akan lebih nyaman ngomong dengan teman-temannya. Nah, ini yang beberapa teman-teman yang kita lihat dia punya komitmen, punya kepedulian, itu yang kita latih, kita pahamkan. Ada sebaya Klaten itu kan juga ada sebaya ya, gitu. Nah, kita pisah laki-laki perempuan, jadi supaya ngomongnya enak. Kalau yang perempuan ya memang fasilitatornya kita ambil yang perempuan, yang laki-laki nanti yang dengan laki-laki. Jadi ibaratnya kalau ada celetukan gimana tuh nggak masalah gitu ya. Jadi biar menyampaikan semuanya, dan kita memberikan edukasi bagaimana mulai dari relasi laki-laki perempuan yang sehat. Jadi misalnya berteman dengan laki-laki, berteman beda kelamin boleh. Di sekolah mereka pasti kan ada teman-teman laki-laki, teman-teman perempuan, kecuali kalau sekolahnya sama laki-laki sama perempuan ya. Kayaknya nggak ada kali ya kalau untuk beberapa sekolah di sini. Nah, bagaimana mereka berrelasi yang sehat gitu ya. Misalnya berteman itu batasannya apa nih gitu. Teman dekat boleh nggak? Boleh. Batasannya apa? Sampai kita ajari seperti itu. Gitu. Jadi ketika mereka berteman itu mereka melakukan pertemanan yang sehat, pola komunikasi yang sehat, supaya apa? Tidak mengarah ke kekerasan seksual. Karena relasi laki-laki perempuan itu dekat gitu ya, dengan persoalan kekerasan seksual kalau ini tidak di-manage dengan baik sejak dari remaja gitu. Karena banyak laporan yang masuk ke Spekham, kekerasan seksual itu yang melakukan adalah pacarnya sendiri. Kekerasan dalam pacarannya, KDP ya. Iya, dan itu pada anak-anak remaja. Nah, ini kan yang harus diajari nih, bagaimana berteman yang sehat, relasi yang sehat. Kayak gitu. Iya. Basic banget tapi penting ya, dan itu penting gitu, dan cukup memberikan perubahan gitu ya di mereka, bahwa mereka sudah mulai paham nih tentang fungsi reproduksinya gitu. Paham kalau mereka sudah menstruasi itu, kalau berrelasi dengan laki-laki harus dijaga supaya nggak terjadi kehamilan. Seperti itu sampean. Kalau kayak ada film atau gimana gitu yang dilakukan Spekham? Film kayaknya ada, saya agak lupa ya. Beberapa kita ada film untuk mengedukasi itu ke remaja ya. Karena mereka kan lebih suka hal-hal berbau audiovisual gitu ya. Poster gitu-gitu kan. Kapan ya kita juga lomba poster untuk isu kekerasan seksual remaja. Memang emang isu ini memang cara mengedukasi itu kita harus ngelihat targetnya edukasi itu seperti apa, dan kita mau ikuti cara mereka sosialisasi gitu ya. Itu mereka nanti boring. Apa sih keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, pulang. Nggak ngaruh gitu ya. Ngaruh gitu. Nah, ini yang terakhir nih. Tadi kan kita udah ngobrol banyak ya. Pesan kepada anak muda terkait kampanye 16 HAKTP tahun ini. Melihat kasus kekerasan itu yang semakin tinggi ya. Pada perempuan, pada anak perempuan, setiap tahun itu kan meningkat. Nggak meningkat itu, turun itu pada saat pandemi aja kemarin 2020, karena layanannya banyak yang tidak aktif ya, terbatasnya gitu ya, karena pandemi. Pertama adalah kenali kekerasan
gitu ya, bentuk-bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, bisa dilihat di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru. Kemudian berani itu berani speak up gitu ya, ketika mengalami sesuatu yang tidak nyaman terkait dengan tubuhnya, fisik, seksualnya terutama gitu ya, segera speak up gitu ya. Speak up itu bisa ke teman dekatnya, bisa ke orang tua, bisa ke siapapun yang dipercaya. Ketiga, peduli ketika kita mendengar teman kita atau sahabat kita atau orang terdekat kita cerita, segera berikan dukungan dan beri informasi. Sehingga penting pesan ini ke semua stakeholder ya, informasi kesehatan informasi layanan kekerasan itu harus diketahui oleh semua orang. Jadi orang ketika mengalami kekerasan seharus kemana itu sudah jelas gitu. Itu sih sebenarnya yang PR kita untuk saat ini ya. Thank you banget Nila, keren Terima banget kasih. pesannya. Semoga anak muda memahami dan semoga perjuangan-perjuangannya, tindakan-tindakannya yang program-program dari Swekham selalu lancar dan diberi kekuatan gitu ya dalam mendampingi, karena pasti butuh kekuatan yang luar biasa, Iya. mental, fisik dan lain-lain ya. Dan waktu Dan gitu waktu ya. luar biasa. Kita juga gitu. butuh loh kawan-kawan dari Solo Bersimfoni ya yang aktif di campaign ya, atau di publikasi ya, untuk juga membantu mengedukasi gitu Boleh. ya. Nanti kita obrolin lagi Oke, nanti siap. tentang Menarik nih kampanye kayaknya. dan Project ke edukasi-edukasinya. depan. Iya. Itu karena memang target Solo Bersimfoni adalah ibaratnya sobat simfoni itu juga anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda dan remaja gitu ya, yang memang di masa gejolak kaula mudanya gitu ya, gejolak dan mungkin emosi ya, dari emosi nafsu, dari emosi marah dan lain-lain itu sedang tinggi gitu. Iya. Dan kita harus menyadari bahwa bergejolak, mempunyai nafsu itu tidak apa-apa, ya kan? Cuman Biologis itu. ya itu biologis. Jadi ibaratnya kayak perasaan itu valid gitu ya. Mempunyai nafsu itu nggak apa-apa. Tapi yang menjadi tanggung jawab adalah bagaimana kamu mengkontrol gitu ya, nafsu kamu, kemudian mengarahkan apa yang harus dilakukan gitu kan. Ya udah nafsu aja titik gitu, tidak perlu dilanjutkan sampai melakukan apa gitu kan Betul. ya. Gitu. Dan terima kasih kepada Nila Ayu karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan Solo Sama-sama, Bersimfoni dengan dalam senang rangka hati. kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2022. Menjadi harapan kita bersama bahwa momen kampanye ini dapat kita gunakan sebagai upaya dalam pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan juga remaja di Indonesia. Mari kita bersimfoni, mari menjaga toleransi untuk negeri. Sampai jumpa.